Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Hanifah Rabani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Hoirunisa selaku dosen pembimbing kegiatan pengenalan lapangan persekolahan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem-based learning dan metode expository. Hal ini disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu bangun ruang sisi datar. Problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diharapkan pada masalah autentik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Nah, alasan saya memilih problem-based learning karena dapat kita ketahui bahwa bangun ruang sisi datar banyak kita temui di kehidupan sehari-hari atau sangat berhubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menggunakan problem-based learning dapat melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk metode expository sendiri, metode expository adalah suatu metode pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara langsung kepada siswa. Metode expository ini digunakan sebagai pelengkap PBL untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan sistematis. Meskipun berpusat pada guru, tetapi saya tetap menggunakan bantuan lain seperti GeoGebra, membuat jaring-jaring dengan karton, dan video interaktif, agar pembelajaran tetap menarik dan mudah dipahami. Kemudian, untuk teori pembelajaran yang digunakan yaitu teori konstruktivisme, di mana siswa ditekankan pada proses membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Juga teori belajar berbasis masalah, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang autentik atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau bisa disebut kontekstual. Kesesuaian kondisi peserta didik di kelas berdasarkan teori konstruktivisme, yaitu siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa dan menjadi lebih aktif. Karena saya juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, sehingga siswa mampu berinteraksi dan aktif bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya sampai akhirnya menemukan pengetahuan baru. Kemudian untuk teori belajar berbasis masalah yaitu siswa belajar melalui masalah autentik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Oleh karena itu, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah dengan baik. Untuk ketidaksesuaian kondisi peserta didik di kelas berdasarkan teori konstruktivisme yaitu siswa mungkin memerlukan bimbingan dan dukungan yang lebih banyak untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, karena beberapa siswa tetap merasa kesulitan untuk membangun pengetahuannya sendiri, seperti lupa akan materi yang sebelumnya telah dipelajari. Kemudian untuk teori belajar berbasis masalah yaitu siswa masih kesulitan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena siswa masih kurang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah itu sendiri, seperti tidak teliti dalam menelaah masalah sehingga masalah tidak terpecahkan dengan baik. Kemudian, siswa juga mungkin memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, seperti beberapa siswa mengikuti les private di luar jam pelajaran di sekolah, sehingga materi sudah pernah mereka pelajari. Sedangkan beberapa siswa yang lain tidak mengikuti les di luar jam pelajaran, sehingga belum pernah mempelajari materi tersebut. Nah, oleh karena itu, perlu penyesuaian dalam pembelajaran seperti setiap kelompok diketuai oleh siswa yang memiliki kemampuan lebih agar bisa membantu siswa yang masih kurang. Kesesuaian perlakuan saya pada peserta didik yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning sendiri, siswa dilatih untuk mampu membangun pengetahuan mereka sendiri yang biasanya mereka hanya mendengarkan materi atau hanya mengerjakan soal. Namun dengan penggunaan problem-based learning, siswa menjadi lebih aktif dan berusaha untuk menemukan pengetahuan baru mereka sendiri. Kemudian untuk metode expository, saya menggunakan alat bantu GeoGebra, membuat jaring-jaring bangun ruang menggunakan karton, dan video interaktif membuat pembelajaran tetap menarik dan mudah dipahami oleh siswa meskipun pembelajaran berpusat pada guru.
Kemudian, untuk ketidaksesuaian perlakuan saya pada peserta didik, yaitu masih perlu penyesuaian dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Hal itu juga didasari karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga saya perlu membimbing siswa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian, saya juga masih perlu evaluasi yang lebih rinci untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Materi bangun ruang sisi datar sangat penting dipelajari. Dalam segi kehidupan sehari-hari, mempelajari bangun ruang sisi datar membuat kita tahu bahwa materi ini sangat banyak terdapat pada lingkungan sekitar kita, seperti barang-barang, ruangan, atau kegiatan di sekitar kita yang ternyata berkaitan dengan materi bangun ruang sisi datar. Contohnya seperti bagaimana menentukan volume air dalam kolam, menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Selain itu, materi bangun ruang sisi datar juga mampu membantu siswa memahami konsep geometri yang lebih kompleks, sehingga mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.